Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Ukul Muda dan sahabat-sahabatku semuanya sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada pekan biasa ke-30 sahabatku, pada hari Minggu ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas, bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku, sungguh kerendahan hati adalah dasar doa sahabatku. Oleh sebab itu, praktik pemeriksaan batin di setiap awal ibadat bukanlah tanpa tujuan sahabatku. Sungguh gereja mau mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga sesama loh. Kita sungguh diajak menyadari ketidaklayakan kita lewat pengakuan kita bahwa kita telah berdosa dengan berbagai macam perkataan, perbuatan, pikiran, dan kelalaian sahabatku. Kita datang memohon pengampunan dari Tuhan sahabatku yang terkasih. Semoga pengampunan yang kita terima sungguh memampukan kita untuk mengampuni sesama sahabatku. Dengan demikian, kita pulang ke rumah sebagai orang yang bebas dari dosa dan mengampuni tanpa syarat sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada sobatku muda, kerendahan hati ini dapat juga dicapai dengan menyadari bahwa kita adalah pengemis di hadapan Tuhan sahabatku. Ini kita tunjukkan dengan selalu memohon sesuatu kepada Tuhan. Apakah kita telah meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa kita? Sahabatku yang terkasih, kebiasaan memohon kepada Tuhan membantu kita menjadi tergantung pada Dia, Sang Pemilik kehidupan sahabatku. Kita membutuhkan Tuhan. Betapa membahagiakan ketika Tuhan mengindahkan doa kita sahabatku. Sungguh perasaan bahagia seperti itulah yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang miskin ketika mereka menerima uluran kasih dari sesamanya sahabatku. Maka marilah kita bertekun dalam doa
tidak putus asa memohon supaya Tuhan menjaga kita dari yang jahat tentunya, dan tekun menantikan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, ampunilah kami orang berdosa, karena kami telah menuduh yang lain sombong, dan kami merasa lebih rendah hati daripada yang lain, ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita merefleksikan, kita semakin meresapkan firman Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari dengan firman ini, dengan renungan yang singkat ini, menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.